Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah rahimahumullah, keluarga besar Bapak Suyatno. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua untuk selalu taat padanya. Yang sakit disembuhkan, wabil khusus Bapak Yusriatno, mudah-mudahan Allah sehatkan seperti sedia kala. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya untuk selalu taat padanya. Urusan kita dimudahkan. Semoga kita semua bisa ziarah ke Haramain Mekah dan Madinah. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dimudahkan, mabrur, dan selamat sampai tanah air. Mudah-mudahan kita semua bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita sebelumnya yaitu tentang toharoh bab wudu. Pada kesempatan ini insya Allah tentang mandi. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Bab ini akan membahas tentang mandi. Bahasa kita mandi besar, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya. Al-ghuslu adalah bahasa Arab. Maknahu huwa fil lughah, secara bahasa artinya adalah yaitu sailanul ma'i 'ala syai'i ayyan kana. Wuslu itu menurut bahasa adalah mengalirkan air ke apa saja dan di mana saja. Berarti kita nyiram itu menurut bahasa maknanya adalah al-wuslu. Karena mengalirkan air ke apa saja. Itu namanya wuslu. Misalnya keramik kotor disiram secara bahasa wuslu. Motor banyak debunya disiram secara bahasa adalah wuslu. Sementara menurut syariah, menurut syarak hukum Islam adalah yaitu jaryanul ma'i 'alal badani biniyatin mahsusatin, yaitu mengalirkan air, menyiramkan air ke seluruh badan dengan niat yang sudah ditentukan, dengan niat tertentu. Jadi menurut syarak, menurut syariat bahwa al-ghuslu itu adalah mengalirkan atau menyirahkan air ke seluruh badan dengan niat khusus. Sudah hafal semua insya Allah ya. Misalnya kalau yang jinabah nawaitul ghuslah lirafil hadatsil akbari minal jinabah. Kalau yang haid minal haidi, kalau yang nifas minal nifasi. Kemudian bagaimana terkait tentang disyariatkannya al-ghuslu mandi besar ini? Masyru'iyatuhu. Al-ghuslu masyru'un. Mandi itu disyariatkan. Sawa'un kana linnadhafati aw liraf'il hadasi, baik mandinya itu tujuannya untuk bersih-bersih maupun untuk menghilangkan hadas. Artinya bab wuslu ini tidak hanya terkait tentang mandi besar, tapi mandi itu semuanya adalah disyariatkan. Misalnya mandi biasa, kita mandi pagi, mandi mau sholat subuh, mandi sore, itu disyariatkan. Sekalipun tujuannya bukan menghilangkan hadas, tapi adalah untuk bersih-bersih badan. Itu disyariatkan. Makanya nanti ada perbedaan kenapa itu perlu niat dulu disampaikan supaya bisa dibedakan mana yang adat, mana yang syariat. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau mandi ya mandi biasa. Wasyawa'un kana syarton li'ibadatin amla. Baik mandinya itu menjadi merupakan syarat untuk ibadah maupun bukan. Yang penting mandi itu adalah disyariatkan. Wadallah ala masru'iyatihi, dalil tentang disyariatkannya mandi adalah satu al-kitabu Al-Quran. Yang kedua wassunnatu, dan sunnah Nabi, hadis Nabi, wal ijma'u, dan ijma' kesepakatan ulama. Mana dalil dari Al-Quran? Ammal kitabu fa'ayatun, dari Al-Quran itu banyak ayatnya. Minha qauluhu ta'ala, di antara ayat-ayat
tentang dalil disyariatkannya mandi adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang suci, bersih. Kalau taubat tentu bahasa kita adalah suci dari kesalahan dan maksiat dosa yang pernah dilakukan. Kalau mutatohirin ini berarti yaitu suci bisa luar dalam, terutama adalah suci bersih bagian luar. Sementara dalil dari sunnah adalah yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun ala kulli muslimin ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Seharusnya, selayaknya, itu baiknya bahwa setiap muslim atau muslimah itu mandi minimal yaitu 1 kali sehari dalam seminggu. Minimal sudah. Kalau bahasa gampangnya mungkin hari Jumat kalau laki-laki karena mau sholat Jumat itu. Artinya dalam seminggu yaitu kita mesti mandi yaitu dalam 1 hari. Wah, ini kita aja mandi sekali sehari di Indonesia berasa buat diri sendiri maupun orang sebelah kita. Itu makanya perlu disyariatkannya mandi. Kemudian yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, yaitu mandinya adalah jasad sampai ke kepala itu dibasuh, disiram. Berarti mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki yang kita sebut yaitu adalah dengan mandi. Kemudian berikutnya adalah yang dimaksud di sini inda muslim haqqun lillah. Ya, hakun lillah maksudnya adalah annahu mimma la yaliku bil muslimi tarkuhu. Sepatutnya bagi seorang muslim dan muslimah itu jangan sampai meninggalkan mandi. Jangan sampai tidak mandi. Tak perlu memikirkan orang sekitar dulu kita. Kita aja nggak enak kalau tidak mandi. Bayangkan seminggu ya. Seminggu kalau di kampung saya musim kemarau itu agak susah air karena andalannya air hujan yang ditampung di dam. Kalau habis ya airnya air sungai. Itu air asin itu. Kemudian wahamalahul ulama'u ala ghusli yaumil jumu'ah. Nah, ini tadi yang dalam seminggu 1 hari itu adalah mandi di hari Jumat. Karena nanti hari Jumat itu masuk bagian 1 di antara mandi yang disunahkan. Bisa dibedakan ya. Kemudian berikutnya wa ammal ijma'u, dalil dari ijma' ulama, falaqad ajma'al a'immatul mujtahiduna ala annal ghuslah lin nadhafati mustahabun. Para ulama mujtahid sepakat bahwa mandi tujuan untuk bersih itu disunnahkan, dianjurkan, sekalipun tidak untuk menghilangkan hadas, tapi adalah untuk menghilangkan kotoran supaya badan kita bersih. Wal ghuslu li sihhatil ibadati wajibun. Sementara mandi untuk sahnya ibadah hukumnya wajib. Karena ibadah seperti sholat itu syarat sahnya adalah harus suci dari hadas besar. Kan syarat sah sholat itu 1 harus suci badan dari najis, pakaian suci dari najis, tempat suci dari najis, dan kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu masuk 1 di antara syarat sah sholat. Berarti wajib mandinya karena terkait tentang syarat sah sholat. Kalau tidak mandi berarti ada syarat yang tak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Wala yu'rafu fi hadza mukhalifun, dalam hal ini tidak ada ulama yang berbeda pandangan. Apa tujuannya disyariatkannya mandi? Nah, ini
Hikmahnya apa? Hikmatu masru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya mandi lil ghusli hikamun katsiratun wa fawaidu muta'addidatun. Mandi itu terdapat banyak hikmah dan manfaat minha di antaranya. Satu, husulus sawabi, yaitu adalah memperoleh pahala. Jadi kaitan mandi ini di antara hikmahnya adalah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena menjalankan perintah syariat. Misalnya kita gerah kotor atau banyak debu habis kerja atau habis bersih-bersih got atau taman. Nah, ini karena ada syariat tentang mandi, maka kita ini hikmahnya dapat pahala. Li'annal ghuslah bil makna syar'i ibadatun. Sebab mandi itu makna menurut syariat adalah ibadah. Jadi mandi adalah ibadah. Meskipun nanti sebabnya beda. Yang satu sebab berhadas. Kalau mandi besar wajib ya ibadah. Yang satu sebab kotor, pengen bersih. Mandi juga menjadi ibadah. Artinya banyak hal yang kita anggap biasa, ada ternyata adalah ibadah. Berarti kita niatkan kalau mau mandi menjalankan perintah syariah. Maka itu jadi ibadah. Fihim tisalun li amri syar'i. Sebab dalam mandi itu kita menjalankan perintah syara. Wa amalun bi hukmihi, dan mengerjakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara. Berarti apa yang ditetapkan oleh syara yang itu sifatnya sunnah jadi ibadah, maka kita dapat pahala. Wa fi hadza ajrun azimun, dalam hal ini terdapat pahala yang besar. Nah, sayang kalau kita mandi sekedar mandi biasa, tidak tahu bahwa itu sejatinya adalah ibadah. Berarti banyak sebetulnya yang sudah kita lewatkan tanpa dapat pahala. Karena satu, ketidaktahuan. Yang kedua, tidak ada niat. Gitu. Walidha qala alaihi salatu wassalamu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul imani. Biasanya yang dikenal itu an-nadhafatu minal iman. Ya. Yang sangat masyhur an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi teks hadisnya, nah ini adalah at-tuhuru satrul iman, bahwa bersih suci merupakan sebagian dari iman. Berarti orang beriman itu akan sempurna imannya, di antaranya kalau separuhnya dilakukan yaitu bersih. Baik bersih badan, bersih pakaian maupun bersih dari hadas-hadas. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah hikmahnya dan manfaatnya husulun nadhafah, yaitu menjadi bersih. Jadi dengan mandi selain mendapatkan pahala, kita mendapatkan kebersihan, jadi bersih. Fa idza tasalal muslimu, jika seorang muslimah itu mandi, nah, kemudian apa? Yaitu tanadzafa jismuhu, maka jadi bersihlah badannya. Mimma asobahu min qadrin, sebab terkena kotoran. Nah ini, sebab terkena kotoran. Au allaqa bihi min wasakhin, atau memang yaitu di badannya nimpel wasah, bisa daki, bisa lain-lain. Kemudian atau au afrozahu min arokin, atau badannya itu licin penuh dengan keringat. Nah itu juga adalah bagian dari hikmah mandi, supaya bersih dari keringat. Wa fi hadhihi nadhafati wiqayatun minal jara'imil lati tusabbibul amrada. Nah, dalam kebersihan ini juga kita bisa terpelihara minal jara'imil lati tusabbibul amrad, dari segala penyakit kulit, gatal, koreng, bisul, dan lain-lain yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini
Orang kalau tidak bersih rawan penyakit. Dia tadi bisa gatal, bisa korengan, dan lain-lain. Itu diantara adalah hikmahnya. Kemudian diantaranya adalah watat ibun hatil jismi, bisa menghilangkan aroma tak sedap yang ada di badan. Itu selain sehat, itu hilang bau, hilang BB. Mimma yada'u li husulil ulfati wal mahabbati yan lin nasi bainan nasi, di mana kalau badan kita itu tidak bau, itu bisa menjadi bagian dari yang bisa menimbulkan hubungan baik dan kasih sayang antar sesama manusia. Ini kalau ada orang jarang mandi, kotor, dekil, bau, itu kira-kira mengundang orang untuk bisa saling dekat berkasih sayang apa dijauhi? Bau banget kan, begitu kan? Bau banget. Jadi orang nggak dekat-dekat. Akhirnya tidak timbul mahabbah, tidak timbul kasih sayang, tidak timbul ulfah, yaitu adalah jalinan hubungan yang dekat. Ya, karena kita sudah malas bau itu. Kemudian berikutnya adalah mana tadi? Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafadznya lafadz Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Mana tadi? Fakilah lahum. Ini ada orang yang sibuk dengan kerja tugas. Apa? Lawi tasaltum yaumal jumu'ah. Seandainya kalian bisa mandi di hari Jumat. Nah, itu satu di antaranya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hada." Seandainya pada hari ini kalian bersih-bersih. Nah, itu berarti bersih itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dan manfaat yang kedua adalah usulun nasyati. Orang kalau mandi, kalau bersih, itu bisa membangkitkan semangat. Kenapa? Ya satu, karena seger. Yang kedua, yaitu apa? Kita pede. Maka jadi semangat. Gitu. Nah, tadi fa innal jisma yaktasibu bilirtisali, ya. Ayawiyatan wa nasaton, sebab badan kita ini yaitu apa namanya, dengan mandi itu bisa mendapatkan yang namanya semangat dan yaitu bisa termotivasi dalam hidup. Mudah-mudahan kita masih bisa mandi sendiri, tidak cepat-cepat dimandikan. Ya, nggak cepat-cepat dimandikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wayadhabu anhul futuru wal khumulu wal kasalu. Kalau badan kita bersih, mandi seger, maka rasa malas itu jadi hilang. Nah, jadi hilang. Nah, sekarang mandi itu apa saja? Aqsamul ghusli, macam-macam mandi. Wal ghuslu kismani, mandi itu ada dua bagian. Satu, ghuslun mafrudun, mandi fardu atau mandi wajib. Yang kedua, wa ghuslun mandubun, adalah mandi sunnah. Yang pertama, awalan al-ghuslul mafrudu, mandi wajib. Gimana nih mandi wajib nih kira-kira untuk membedakan? Dan apa saja sebabnya? Wa huwa alladzi la tasihhul ibadatul muftakiratu ila tuhrin bidunihi. Mandi wajib itu adalah mandi di mana ibadah itu butuh kepada mandi itu. Tanpa mandi ibadah itu tidak sah. Tanpa mandi itu tidak sah. Wa idza wujidat asbahuhu, jika memang sudah terjadi sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Artinya ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan kita harus mandi, nah itu
maka itu mandinya menjadi mandi wajib. Karena tanpa mandi wajib itu ibadah yang butuh kepada suci dari hadas besar itu menjadi tidak sah kalau tidak mandi. Apa saja sebabnya? Asbabuhu, hal-hal sebab-sebab yang menjadikan kita wajib mandi. 1. Al-jinabatu, 2. Al-haidu, 3. Al-wiladatu, 4. Al-mautu. 1 adalah junub, laki maupun perempuan, nanti ada. Yang kedua haid, tentu ini adalah khusus, yaitu bagi perempuan. Wal wiladah, dan melahirkan, nanti juga gandengannya nifas. Wal mautu, dan mati. 1. Al-jinabah. Apa yang dimaksud jinabah? Maknaha al-jinabatu fil asli maknaha al-bukdu. Jinabah, bahasa kita sih junub. Jinabah itu ya pada dasarnya maknanya adalah al-bukdu, yaitu jauh. Jadi maknanya adalah ya, jauh. Mana tadi? Wa tutlaqul jinabatu 'alal maniyil mutadaffiki kama tutlaqu 'alal jima'i. Nanti jinabah itu sebab pertama yaitu bisa karena hubungan badan, bisa yaitu kalau laki-laki karena keluar sperma. Nah, ini namanya jinabah. Berarti ini harus kita ketahui dengan jelas bahwa berhubungan badan itu ejakulasi atau tidak disebut jinabah. Ejakulasi disebut jinabah meski tidak hubungan badan. Misalnya adalah ada remaja laki-laki. Dia ternyata tidur mimpi. Nah, kemudian keluar sperma, itu jinabah. Ada pasutri melakukan hubungan suami istri. Ternyata tidak ejakulasi, itu juga jinabah. Bisa dibedakan ya? Oke. Kemudian adalah wa alaihi fal junubu huwa ghairu tahiri min inzalin au jima'in. Oleh sebab itu orang yang junub itu tidak dalam keadaan suci. Baik karena ejakulasi maupun yaitu berhubungan badan. Kenapa disebut jinabah? Wa summiyah bidzalika li'annahu bil jinabati ba'uda an ada'is sholati madamah ala hadhil halati. Orang disebut junub atau jinabah dinamakan jinabah karena ketika dia junub dia jauh dari pelaksanaan sholat selama masih dalam keadaan junub. Artinya dia tidak bisa dan tidak boleh sholat. Itu maksudnya yang disebut dengan junub. Nah, ini penting untuk diketahui terutama yang remaja-remaja karena seringkali itu belum belajar terkait tentang bersuci, terutama hadas besar apa saja penyebabnya. Nah, itu apa saja penyebabnya. Berikutnya sebab junub. Nah, diulang lagi nih. Ada dua, lil jinabati sababani. Yang pertama yaitu adalah nuzulul maniyih, yaitu keluarnya mani. Bisa yaitu karena adalah bisa bebihtilamin karena mimpi basah. Bisa juga mula abatin karena bermain-main. Au nadorin atau karena memandang jelalatan. Au fikrin atau karena menghayal. Itu bisa jadi penyebabnya itu maksudnya. Kemudian berikutnya adalah hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah. Dulu Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Fahal alal mar'ati uslun idah talamat. Apakah seorang perempuan itu wajib mandi jika ia mimpi basah? Faqalah Rasulullah menjawab, na'am.
Iya, na'am idza ra'atil ma'a, jika dia melihat air. Maksudnya bukan air apa ya? Jadi air dewasa itu. Bukan kemudian, wah ini ternyata mimpinya apa? Datang ke masjid mau sholat, tapi kebelet pipis, terus masuk. Mimpinya pipis, bah bangun beneran, itu beda. Itu namanya ngumful. Itu namanya ngumful. Nah, itu nggak termasuk itu. Itu ngumful, beda itu. Karena hadisnya yang nanya ternyata perempuan. Na'am idza ra'atil ma'a, ya jika perempuan itu melihat air. Jadi tidak diungkapkan secara vulgar. Secara vulgar. Kemudian berikutnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan lainnya dari Sayyidah Aisyah qalat su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah ditanya anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yajidul balalah, dia itu menemukan dalam badannya ada basah. Wala yadhkuru tilaman, tapi dia tidak menyebut, tidak mengingat, tidak nyebut tentang mimpi. Faqalah, ya. Faqalah yaitu adalah yaghtasilu, karena tadi tidur kering ternyata yaitu pas bangun basah. Kemudian wa anir rajuli yaro an qadih talamah wala yajidul balalah. Ada seseorang yaitu yang mimpi, ya, yang mimpi, dalam mimpinya dia ejakulasi. Wala yajidul balalah, pas bangun nggak basah. Bisa tangkap maksudnya? Kalau yang pertama tadi itu basah tapi tidak mimpi. Yang kedua, mimpi ejakulasi, pas bangun nggak basah. Faqala, Nabi jawab, la ghusla alaihi. Dia tidak wajib mandi. Jadi kalau orang mimpi basah, mimpi basah, tidur mimpi, dalam mimpinya dia itu ejakulasi, atau dia mimpi berhubungan badan, ejakulasi, pas bangun nggak apa-apa. Berarti dia tidak wajib mandi. Kalau tadi basah, tapi dia tidak mimpi. Nah, itu karena yang dilihat adalah kehidupan nyata, itu maksudnya. Faqalat Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim kemudian mengatakan al-mar'atu tarodalika. A'alaiha huslun. Kalau seorang perempuan melihat hal itu bagaimana kasusnya sama? A'alaiha huslun, basah, apakah wajib mandi? Qala na'am. Ya, wajib mandi. An-nisa'u syaqaiqur rijali, karena perempuan itu adalah yaitu syakik. Syakik itu adalah saudara kandung laki-laki. Maksudnya laki perempuan itu adalah dari yaitu bahan jenis dan orang tua yang sama. Itu maksudnya. Jadi laki perempuan itu sama. Kemudian yang kedua yang menyebabkan mandi besar itu jinabah adalah al-jima'u walau min ghairi nuzulil maniyyi. Melakukan hubungan badan sekalipun tidak ejakulasi. Nah ini, tidak ejakulasi. Ini babnya nggak porno ya, tapi harus jelas ini. Harus jelas. Takutnya begini, ada orang yang tidak pernah ngaji, taunya kalau junub itu adalah ejakulasi keluar sperma. Ternyata dia nikah. Nah nih, kemudian melakukan hubungan badan. Terus anaknya manggil. Nah, nggak lanjut. Nah, takutnya malah nggak mandi. Nah, ini maksudnya. Jadi hubungan badan itu jadi satu di antara sebab dia junub, sekalipun itu tidak ejakulasi. Bisa dibedakan ya? Oke. Mana tadi? Dalam riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa massal khitanul khitanah faqad wajabal ghuslu. Nah, ini harus dijelaskan nih. Jika yang dikhitan antar laki-laki dan perempuan itu ketemu, maka wajib mandi. Jadi wajib ketemu aja, wajib kan.
Maksudnya cuma gini aja nih. Nah, itu wajib mandi. Itu. Kemudian yang dimaksud khitan ya maudhi'ul khitan yaitu adalah yang disunat. Ya, kalau laki-laki, perempuan itu kan disunat itu. Nah, itu kalau ketemu maka wajib mandi. Jelas dulu? Oke. Sekarang apa saja larangan untuk yang junub ini? Nah, ini harus tahu nih. Jangan sampai kita sudah melakukan mandi karena junub itu ibadah, tapi ternyata kita belum mandi malah melanggar larangan. Jelas ya? Jadi sebelum ibadah dengan mandi, dengan cara yaitu mandi besar, ternyata kita sebelumnya malah melanggar larangan. Nah ini, apa? Satu, as-sholatu fardhon. Haram bagi orang yang junub melaksanakan sholat fardu au naflan atau sunnah. Jadi tidak boleh sholat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kalau kalian sedang mabuk, nah itu kan, jangan dekat-dekat ke sholat. Ada yang bilang masjid, karena dulu orang biasa sholat di masjid jamaah. Jadi kalau tidak dalam keadaan sanggup, jangan sholat atau dalam keadaan junub sampai dia itu mandi. Itu ayatnya surah An-Nisa ayat 43. Kemudian berikutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah dengar Nabi bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci tidak diterima. Nah, itu tidak diterima. Larangan yang kedua, al-muksu fil masjidi wal julusu fihi. Orang yang sedang junub, larangannya adalah dia tidak boleh yaitu diam dan duduk di masjid. Ya, tidak boleh diam dan duduk di masjid. Bagaimana kalau cuma lewat? Ammal mururu faqat min ghairi muksin wala taraddudin fala yahrumu. Kalau sekedar lewat tanpa diam atau duduk, maka itu tidak dilarang. Boleh. Yang penting tidak diam dan tidak duduk. Lewat saja. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Aku tidak membolehkan masjid untuk perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang junub. Junub laki maupun perempuan. Kalau haid itu pasti perempuan. Larangan yang ketiga bagi orang junub adalah at-tawafu haulal ka'bati. Melaksanakan tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Fardon au naflan. Baik dia dalam baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Tawaf fardu itu adalah tawaf rukun, tawaf ifadah. Tawaf sunnah itu tawafnya tawaf kudum saat masuk ke tanah haram dan tawaf wada saat perpisahan. Nah itu. Jadi yang fardu maupun sunnah dilarang tawaf kalau dia masih dalam keadaan junub. Kenapa? Li'annat tawafa bimanzilatis sholati. Karena tawaf itu menempati posisi sholat. Fayustaratu lahu at-taharatu kas-sholati. Maka tawaf itu di antara syarat sahnya adalah suci. Ya, sama seperti sholat. Apalagi kalau tawaf di Ka'bah ada di masjid. Ya, Ka'bah dari mana? Dari dalam masjid. Nah, ini. Nabi bersabda, tadi tawaf itu posisinya sholat, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Baitullah Al-Haram itu adalah sholat. Illa annallaha ahallalakum fihil kalama. Bedanya, kalau sholat tidak boleh berbicara,
Kalau sedang tawaf boleh sambil bicara. Itu bedanya. Faman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Saat tawaf sekalipun boleh berbicara, jangan berbicara kecuali tentang kebaikan. Ntar sambil tawaf sambil ngomongin orang. Ya, terus sambil ngomongin orang. Misalnya ada orang badannya besar, tawafnya susah. Di depan kita lagi tawaf, sambil diomongin, itu ya gemuk banget ya gitu. Nggak boleh. Nah, itu. Atau sambil ngomongin kejelekan orang. Jadi boleh berbicara saat tawaf, tapi pembicaraannya tentang yang baik, Pak. Yang baik-baik. Yang keempat, larangannya buat orang junub qiraatul Quran, yaitu baca Al-Quran. Sekalipun nggak pegang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taqra'il haidu, perempuan yang haid jangan baca Quran. Walal junubu syai'an minal Qur'ani, begitu juga orang yang sedang junub jangan baca Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita yang sedang hadas besar junub, larangannya ada di antaranya yaitu adalah satu, sholat fardu maupun sunnah, dua, diam maupun duduk di masjid, tiga, melakukan tawaf di Ka'bah maupun fardu sunnah, yang keempat, baca Quran sekalipun nggak pegang. Bisa tangkap ya? Oke. Mulahadah. Nah, yajuzu lil junubi imrarul Qur'ani ala qalbihi min ghairi talaffudin bihi. Orang yang sedang junub boleh Al-Quran itu dibacanya di hati tanpa dibunyikan di lisan. Bisa tangkap ya? Sampai kita sedang niat itu. Jadi di hati sih kita baca Quran, tapi baca bukan berarti dilafalkan. Itu boleh di hati gitu. Misalnya orang nih sedang ngafalin baca Quran, tapi tidak dibunyikan di hati saja. Itu boleh. Kama yajuzun nadru fil mushafi, sebagaimana yaitu Al-Quran bisa dilihat tulisannya. Jadi orang junub boleh lihat Quran, tapi tak boleh membaca Al-Quran. Bisa dibedakan? Wa yajuzu lahu qira'atu adhkaril Qur'ani bi qasdi dzikri. Boleh, tidak dilarang orang yang sedang junub kalau dia punya dzikir istiqomah atau dzikirnya berupa ayat Quran, tapi niatnya dzikir. Contoh, kita punya amalan mau ngeruqyah. Contoh, kita punya dzikir istiqomah, bisa Fatihah, bisa kulhu, bisa ayat kursi, ya. Bisa juga yaitu adalah ayat surat Al-Baqarah. Itu kan dzikir-dzikir yang biasa kita lakukan, ucapkan. Itu boleh, tapi niatnya dzikir. Baca kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, itu niatnya dzikir, boleh. La biqasdil qiraah, tidak niat baca. Misalnya ka'ayyakula Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat Quran. Tapi kita biasa zikir pakai ayat itu. Doa pakai ayat itu. Kita baca dengan niat zikir dan doa boleh, karena tidak niat baca Quran, tapi zikir yang diambil dari ayat Quran. Because di doa dengan niat doa. Ini. Wa ka'an yakulah idza raqibah dabatan. Ada orang sedang junub. Dia mau naik kendaraan. Dia sedang junub mau naik kendaraan. Lalu baca doa naik kendaraan. Yang diambil dari ayat Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan doa mau berkendara. Tapi kan ayat Quran. Nah, itu because dzikri la because dil qiraah, dengan dibaca niat zikir doa mau naik kendaraan boleh, karena bukan niat baca Quran. Jelas? Yang kelima, larangannya mashul mushafi wa hamluhu aw masu waraqatin aw masu waraqihi aw jildihi. Tidak boleh pula yaitu menyentuh mushaf. Mushaf. Ya Quran, mushaf itu kan lembaran tuh.
Kalau Qur'annya kan ditulis itu, mushaf itu. Tidak boleh pula bawa juga tidak boleh. Jadi mushaf itu dipegang, nggak boleh. Kecuali nanti darurat, kita tidak sedang bicara darurat. Ada Quran tiba-tiba di depan jalan. Ini kalau nggak jatuh, nggak diambil, keinjak orang, kena kotoran. Nah, dia itu darurat namanya. Tidak boleh menyentuh mushaf atau membawa mushaf atau menyentuh lembaran mushaf atau jilid covernya. Ya, covernya. Ayatnya la yamassuhu illal mutahharun surah Waqiah ayat 79. Itu bahwa tidak boleh menyentuhnya Al-Qur'an kecuali orang yang sedang dalam keadaan suci. Karena orang junub sebetulnya dia tidak dalam keadaan suci. Hadis Nabi, bersabda Nabi, ya, yaitu bunyinya adalah la yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nah, itu orang keadaan dalam suci itu. Mulahadah. Nah, sekarang ada rincian nih. Bagaimana kalau orang itu bawa Quran, dia dibawanya dalam dagangan. Ya juzu lil junubi hamlul mushafi idza kana fi amtiatin aw thawbin. Boleh orang yang sedang junub itu membawa mushaf jika mushafnya itu yaitu menyatu dengan barang dagangan atau barang bawaan atau pakaian. Walam yaksid hamlahu biddati. Tidak ada maksud atau niat untuk bawa mushaf, tapi yaitu bawa barang dagangan atau bawa pakaian. Itu. Bal kana hamluhu taba'an li hamlil amtiati wathawbi. Sebab tidak secara langsung bawa mushaf karena ikut terhadap yaitu barang atau pakaian yang dibawa. Wa kadzalika yajuzu lahu hamlu kutubi tafsiril Qur'ani. Boleh juga orang yang sedang junub itu membawa kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Nah, itu bedakan nih. Ada Quran, ada tafsirnya. Kalau tafsir Quran misalnya 1 jilid, tapi tafsirnya ternyata 2 jilid, bahkan sampai 30 jilid. Itu boleh. Itu. Idza kanat tafsiru aktsara minal Qur'ani, jika tafsirnya lebih banyak daripada ayatnya. Bisa dibedakan? Jika tafsirnya lebih banyak dari ayatnya. Itu. Li'anna fa'ila dzalika la yusamma urfan haminan lil Qur'ani. Sebab orang yang bawa tafsir Al-Qur'an yang lebih banyak tafsir dibanding ayatnya, menurut urf, menurut budaya itu tidak disebut bawa Qur'an, tapi bawa tafsir. Nah, itu maksudnya. Bisa dibedakan ya? Oke, nah sekarang al-haid, orang haid nih. Nah, ini bagi perempuan nih. Baik, ini tidak hanya perempuan yang harus tahu, tapi laki-laki bisa menjadi tugas wajibnya untuk mengajarkan istri, bisa jadi tugas wajibnya untuk mengajarkan anak perempuan. Nah ini, jadi perempuan harus tahu, laki-laki harus tahu. Karena kalau laki-laki belajar bisa untuk ngajarin anak perempuan, bisa untuk pasangan. Kalau perempuan untuk diri sendiri dan untuk anaknya atau mantu perempuannya. Nah, itu. Kalau laki-laki ngajarin ke mantu perempuannya agak tabu. Makanya itu tugas perempuan. Karena dulu perempuan-perempuan di masa Nabi, kalau bertanya tentang hal pribadi khusus kepempuanan, khusus perempuan, itu Nabi sungkan. Maka yang diajarkan oleh Nabi adalah istri. Nanti yang jawab adalah para istri. Itu. Ini yang repot, ada perempuan baru nikah, suaminya nggak tahu, konsultasi ke ustadz pribadi tentang haid. Wah, ini bahaya ini. Bukan sekedar tabu, bahaya. Takutnya nanti ditanya detail. Bahaya. Makanya penting perempuan tahu, laki-laki tahu. Nah, itu tadi. Maknahu haid apa? Artinya, al-haidu fil lughati as-sailanu. Secara bahasa haid itu artinya adalah as-sailan, yaitu adalah banjir atau ngalir. Ya, ngalir. Sailan itu sail itu banjir. Kalau sailan tadi mengalirkan. Nah, itu. Yuqalu hadul wadi idza salah, ya.
hadal wadi ida salah, yaitu apa namanya, lembah itu jadi banjir, banyak air kalau dia mengalir gitu. Dalam syariat hukum Islam adalah yaitu damu jibillatin ay khilqatin wa tabiatin taqtadihi tiba'us salimatu, yaitu darah yang memang secara alami itu keluar dan itu memang menjadi bagian dari tabiat yang sehat. Artinya darah yang keluar dari perempuan memang secara alami dia dalam keadaan sehat. Kalau sakit, takut bukan haid, tapi bisa istihadah. Yakhruju min aqsarahimil mar'ati ba'dah bulughiha ala sabilis sihhati fi awqatin ma'lumatin. Haid itu darah yang keluar dari bawah rahim perempuan setelah ia balik, tapi dalam keadaan sehat dan pada waktu-waktu yang sudah dimaklumi. Makanya perempuan itu secara bawaan tabiat memang badan anatominya dia kalau sudah balik itu akan keluar darah, dia dalam keadaan sehat dan waktunya menjadi rutin. Menjadi rutin. Kalau laki-laki keluar darah bukan haid. Penyakit. Bisa dibedakan ya. Kalau perempuan bukan waktunya, ternyata nanti keluar darah bukan haid. Nah, ini penting nih nanti nih. Ini darah haid apa bukan? Misalnya biasa perempuan tiap bulan keluar tanggal 1 sampai tanggal 7. Biasa itu. Setelah bersih, ternyata tanggal 17 keluar lagi. Belum waktunya. Maka itu tidak disebut haid. Tapi istihadah, penyakit. Jelas ya? Jadi cara ngitungnya. Nah, karena nanti ini berpengaruh terhadap kewajiban dan sahnya. Contoh nanti nih, mumpung ingat ketemunya lagi lama lagi nih. Ingat, seorang perempuan sudah biasa keluar tanggal 1 sejak balik. Bersihnya 7. Nanti bersih di antara dua haid itu 1 bulan, berarti sisa 23 kan? 26 atau 23. Nah, mestinya normalnya untuk haid lagi dia suci 26 atau 23 atau 22 hari. Karena dalam sebulan sudah diambil 7 kan? Ternyata mestinya dalam 26, 22, 23 hari ini harusnya suci. Keluar lagi. Mestinya kan setelah 22 atau 23 hari dia keluar. Ternyata sebelum dapat 23 dia keluar darah. Itu bukan darah haid, tapi istihadah. Berarti dia wajib sholat. Itu maksudnya. Bisa tangkap ya? Jangan sampai kemudian tidak sholat. Ini biar tahu nih. Kalau minnya adalah 15 hari, berarti tinggal dipotong. 14 atau 15 hari sucinya kan? Anggaplah sebulan 30 ya. Berarti kalau min, karena maksimal nanti itu ada. Maksimal 15 ada. Sisanya berarti 15. Suci terakhir tanggal 15. Berarti haid terakhir tanggal 15. Nanti 15 hari dia mestinya suci. Dapat seminggu keluar lagi. Nah, ini berarti belum nyampe harusnya masa suci. Maka itu bukan haid istihadah. Berarti kewajiban dia seperti sholat itu juga yaitu wajib. Jelas? Jangan sampai kemudian malah tidak sholat karena dianggap darah istihadah dianggap sebagai darah haid. Nah, ini penting tahu. Nah, kalau yang punya pasangan yang tanggung jawab nanti suami itu. Suruh siapa nggak ngaji? Jelas ya? Nah, tapi syukur-syukur tahu sendiri nanti. Nah, mari kita cek dalilnya. Wa dalilu ya, annal haidah yujibul ghusla. Dalil bahwa haid itu mewajibkan mandi besar Al-Qur'anu was sunnatu, yaitu ayat Quran dan hadis. Al-Quran contohnya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya padamu tentang haid. Katakan
Haid itu adalah adan, sakit atau penyakit. Sakit. Maka hindarilah perempuan-perempuanmu jika dalam keadaan haid. Jangan dekat-dekat dengan mereka sampai mereka itu suci. Ini maksudnya jangan dekat-dekat, kemudian jangan ditinggalkan. Bukan. Bahasanya jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat terus mepet. Bisa dibedakan ya. Sebab kalau dulu, dalam kajian sejarah, saudara-saudara kita yang yang dulu itu, ada kalau perempuan istrinya itu haid, dibuang jauh-jauh. Nggak dikasih makan ini itu. Yang kedua, tetap yaitu dikumpulin tidur. Nah ini. Tapi kalau Islam tidak dihindarkan jauh dari rumah, tetap dalam satu rumah, tapi tidak diapa-apain meskipun tidur satu kamar dan satu kasur. Jelas ya? Nah, itu nggak boleh, itu maksudnya. Kemudian hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais. Nabi bersabda pada Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidu fada'is sholata. Fatimah, bukan putrinya, Fatimah yang lain ya. Fatimah, jika haid telah datang, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, jika darah haid berhenti, faghsili anki ad-damah, bersihkan darah haidmu. Wasolli, dan sholatlah. Nah, ini penting nih. Wasolli dan sholat. Nah, maka suruh mandi. Kemudian sinnul bulugh, usia orang balik. Usia orang balik. Baik laki maupun perempuan. Sebab nanti kalau sudah balik, dia terkena at-takalif as-syar'iyah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum syariah. Misalnya min sholatin, dia jadi wajib sholat. Wasaumin, jadi wajib puasa. Wahajin, jadi wajib haji. Tentu dengan syaratnya ya. Cara tahu kita ini, anak kita, cucu kita, ponakan kita balik apa tidak, ini penting nih. Mohon maaf nih, kadang ilmu tentang balik ini belum dipelajari oleh anak-anak kita, cucu kita. Dan kita pun tidak menyampaikan. Khawatirnya tanda itu ada, dia nggak tahu. Tapi dia malah nggak sholat. Bisa ditangkap maksudnya nih. Nah, penting ini. Wa yu'raful bulugh bi umurin. Tanda-tanda anak cucu itu balik. Yang pertama adalah al-awwalu al-ihtilamu bi khurujil maniyih bin nisbati lidzakari wal unsa. Tandanya adalah yaitu mimpi lalu keluar sperma, mimpi basah bahasa kita ya. Itu bagi laki dan perempuan. Yang kedua, ru'yatu damil haidi bin nisbati lin unsa. Keluar darah haid bagi perempuan, laki-laki tidak. Laki-laki tidak. Itu. Kemudian yang nomor 3 adalah bistikmalil khomisata asyarotah minal umuri. Mimpi basah tidak. Perempuan juga tidak kelihatan keluar darah. Maka baliknya adalah yaitu sampai pada usia 15 tahun pas. Tapi bisinin al-qomariyah, ngitungnya adalah yaitu pakai tanggal hijriah. Nah ini kita kan keseringan pakai masehi ya. Kalau tanggal 1 Januari tahun 2000 lahir misalnya, nanti ngitungnya malah tanggal 1 Januari 2015. Oh, itu udah lewat itu. Sudah lewat kan? Karena dalam setahun Masehi dan Qamariyah, Hijriah itu ada perbedaan. Ada perbedaan, jelas? Oke. Nah, maka kita harus tahu infonya kalau dihitung per 100 tahun, 1 abad Masehi, kalau Qamariyah adalah yaitu 103. Jelas ya? Nah ini, jadi per 100 tahun, ternyata kalau ukuran Hijriah, yaitu adalah 103. Jadi kalau orang hari ini, menurut Masehi usianya 63, menurut Qamariyah, dia 64. Dia, 64 ya, tambah 2. Oh enggak, berarti 65 berarti. Jadi kalau 33, kan per 100 tahun, lebih banyak Qamariyah 3 tahun.
Berarti kalau usianya adalah 33, 34, sebetulnya dia 35. Ya. Tapi kalau 60 misalnya dia usianya adalah 60 berapa? 66. Berarti dia lebih 2. Berarti 67. Nah, ini hitungnya nih dengan komariah, yaitu hitungan bulan Hijriah, bukan Masehi. Itu maksudnya. Apa tadi? Muddatul haidi. Nah, nih sekarang nih terkait tentang masa haid. Sahid ya, nih penting nih. Penting. Wal mudda fal muddatu untuk masa haid ada satu minimal, yang kedua lumrahnya, yang ketiga maksimalnya. Yang ketiga maksimalnya. Nah, sekarang aqallu muddatil haidi, minimal haid itu adalah yaumun wa lailatun, sehari semalam. Sehari semalam. Misalnya nih, ada orang keluar haid. Umurnya sudah 15 tahun, belum pernah keluar haid. Maaf, keluar darah, jangan haid dulu namanya. Dari pagi tanggal 1 sampai sore keluar. Habis itu nggak keluar lagi. Nah, ini karena kurang dari batas minimal, tidak disebut dengan haid. Tapi minimal 24 jam, sehari semalam. Yang kedua adalah umumnya, yaitu umumnya adalah sittatu ayyamin au sab'atun, 6 atau 7 hari. Umumnya, karena ini riset. Dulu ditanya pada perempuan, kalau bahasa kita, yaitu adalah interview dijadikan sampel. Ya, 100 orang jadikan sampel. Ternyata dari 100 orang itu, yang paling banyak 6 sampai 7 hari keluar darah haid. Jelas maksudnya? Dari yang 100 orang, ternyata tidak ada yang lebih, yaitu dari 15 hari. Berarti 15. Dari 100 orang ternyata, yaitu tidak ada yang kurang dari sehari semalam. Maka dibuatlah batasan sampel tadi menjadi kesimpulan untuk umum. Umumnya perempuan itu haid 6 sampai 7 hari. Minimal sehari semalam, maksimal 15 hari. Tapi ada yang 4 hari, yang 5 hari, yang 10 hari begitu. Tapi umumnya. Bisa dibedakan? Nah, yang paling urgen untuk kita ketahui adalah batas minimal dan maksimal nih. Sebab kalau kurang dari batas minimal, dia bukan haid, berarti wajib sholat. Kalau lewat dari batas maksimal, 15 hari, berarti bukan darah haid sekalipun keluar. Dan dia wajib sholat. Ini penting nih. Kalau di tengah-tengah itu perbedaan perempuan tentu beda-beda. Ada yang 6 hari, 7 hari, umumnya ada yang 10 hari, ada yang 3 hari. Itu. Sekarang, tadi yang saya sampaikan. Wa aqallu tuhrin bainal haidotaini khamsat asara yauman. Minimal perempuan suci di antara dua haid. Kan gini. Ini haid pertama. Lalu suci haid lagi. Nah, kan suci ini diapit oleh dua haid. Bisa tangkap ya? Haid, suci, haid. Nah, dari haid pertama sampai ke haid kedua, kalau haidnya itu adalah pakai batasan maksimal 15 hari, maka minimal tentu sucinya adalah maka sucinya adalah 15 hari. Bisa tangkap ya? Oke. Kemudian mana tadi? Kalau dia ternyata adalah 6 atau 7 hari, berarti sisanya dihitung. Yaitu adalah 23 atau 22 hari. Nah, itu hari. Wala hadda li aktsarit tuhri. Kalau batasan suci nggak ada batasannya. Kenapa? Karena ada perempuan yang kadang 6 bulan sekali. Ada tuh perempuan tuh. Jadi sebagai perempuan pemula itu haid pertama, ternyata suci, 6 bulan baru haid lagi. Ada kan perempuan begitu? Bisa tangkap? Jadi nggak harus 15 hari itu maksudnya. Bisa tangkap ya? Oke. Jadi ada perempuan haid nih. Seminggu. Sudah, sekarang lihat sucinya. Batasan maksimalnya. Karena ternyata haid keduanya 6 bulan. Tiap begitu 6 bulan, berarti dia haidnya adalah yaitu
6 bulan sekali. Itu berarti dia di situ sucinya itu kewajiban-kewajiban harus dilakukan. Itu yang ini penting nih. Bagaimana kalau ternyata yaitu adalah ro'at ad-damah. Ya, ini fa idza ra'atil mar'atu daman aqallah min muddatil haidi. Kalau perempuan itu lihat darah yang keluar dari dirinya kurang dari batasan minimal sehari semalam, atau ra'at ad-damah ba'da muddati aktsaril haidi, lihat darah setelah batasan maksimal 15 hari, uktubirah hadat, ya, yaitu adalah uktubirah hadat damu damastihadotin la damah haidin. Itu dinyatakan darah istihadah, bukan darah haid. Jelas? Perempuan tanggal 1 keluar, sampai tanggal 16 masih keluar. Berarti tanggal 16-nya istihadah. Jelas? Di situ dia kewajibannya harus dilakukan. Itu maksudnya. Bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah. Ini penting nih. Nah, berikutnya darah istihadah. Ini penting. Nah, tadi sebetulnya sudah. Kalau paham haid, gampang paham istihadah. Ya. Jadi gampangnya ini ada bab istihadah. Jadi gampangnya istihadah itu adalah di luar hari-hari haid. Ya, hari-hari batasan haid. Maka yaitu dia kewajibannya harus dilakukan. Bisa ditangkap? Oke. Sekarang perempuan yang haid apa saja larangannya? Kalau tadi junub, ini beda. Ada tambahan. Satu, perempuan haid dilarang satu as-sholatu, yaitu dilarang sholat. Yang kedua, qiraatul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang atau bawa Quran. Tak boleh. Yang ketiga, al-mukthu fil masjidi, yaitu diam di masjid. Diam di masjid. Kemudian berikutnya, ini biar singkat, hadisnya banyak. Yang keempat, at-tawafu, tidak boleh juga tawaf, apalagi tawafnya dalam masjid. Kemudian yang mana tadi? Yang berikutnya, uburul masjid wal murur fihi idza khafat talwithahu, lewat di masjid kalau dikhawatirkan itu akan nites atau ngotorin masjid. Nah, itu lewat. Kalau tadi yang junub kan boleh lewat. Tapi kalau tidak khawatir nites ngotorin, tidak apa-apa lewat. Ya, itu kan dulu. Kalau sekarang kan ada pengaman. Yang kedua, as-saumu, tidak boleh puasa. Kalau orang junub boleh puasa. Bisa tangkap? Misalnya malam Ramadan melakukan hubungan suami istri. Terus tidur, bablas. Selesai subuh. Nah, di sini. Jadi puasanya tetap sah lanjut. Jelas? Tapi kalau haid tidak, itu bedanya. Bisa dibedakan? Bisa tangkap beda? Nah, ini. Nih, bedanya haid sama junub. Ya. Perempuan haid itu dia tidak boleh puasa. Tapi kalau perempuan junub, laki-laki junub, dia masih sah puasa. Misalnya, pemuda, duhur-duhur, tidur, mimpi basah. Lanjut puasanya. Enggak, karena mimpi. Atau berhubungan suami istri, kemudian ketiduran. Subuh. Nah itu, subuh kan belum suci. Lanjutkan puasanya, tapi mandi lalu sholat. Itu bedanya. Kalau perempuan tidak boleh dia puasa yang sedang haid. Tapi kalau sedang junub, dia yaitu tetap puasa. Bisa dibedakan nih. Nanti kamu nggak puasa batal. Kenapa? Mimpi basah. Bukan. Bukan itu maksudnya. Kemudian yang dilarang juga al-wat'u, tidak boleh melakukan hubungan badan, nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Tidak boleh di mana? Al-istimta wal mubasharah bima bainas surrati ilar rukbati. Yang dilarang adalah pusar sampai lutut. Itu nggak boleh dekat-dekat situ. Nggak boleh. Perempuan sedang haid. Nah, ini ada hadisnya nih.
Abdullah bin Sa'ad nanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaannya ke Nabi nih. Ma, ya, yahillu li minamro'ati wa haidun. Nabi, apa yang boleh kulakukan terhadap istri saya kalau dia sedang haid? Olah Nabi jawab, lakah ma fauqal izar. Ya, boleh kamu melakukan sesuatu yaitu adalah yang ada di atas izar, sarung kalau bahasa kita nih. Ya, apa? Yaitu adalah di atas pusar, di bawah lutut. Nah, itu antara pusar dan lutut itu yang dilarang. Jelas? Masih banyak nih. Ada wiladah sama nifas. Lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Monggo. Tapi jelas ya barusan ya. Ini penting biarpun laki-laki. Itu kalau yang tadi belum mencukupi minimal, terus sholat yang ditinggalkan gimana? Apakah bisa harus ganti atau gimana? Oh ini ada perempuan keluar darah, tapi tidak nyampe sehari semalam. Berarti dia kan tidak sedang haid. Tapi dia tidak sholat. Oh iya, berarti dia punya kewajiban sholat. Oh iya, utang. Dia kan harusnya sholat. Ternyata tidak sholat. Padahal dia tidak sedang haid. Karena kurang. Maka dia punya utang sama dengan perempuan yang haidnya melebihi maksimal. Keluar darah 20 hari. Enggak sholat terus. Berarti 5 harinya dia wajib sholat. Bisa ditangkap ya? Yang 15 harinya enggak. Yang lebihnya itu karena dia bukan haid lagi tapi istihad ya, atau kewajibannya harus dilaksanakan itu. Sama gini, jangan katanya kan sering menunda sholat. Jangan waktu sholat dulu jam 12. Tapi karena kita biasa menunda waktu, akhirnya jam 1 pas mau sholat malah kayak gimana? Nah, ya, begini. Ketika masuk waktu sholat, kita diharuskan azam. Azam itu niat, keinginan untuk sholat. Nih, misalnya kita lagi macet motor nih, ya. Aduh, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata adzan di handphone, Allahu Akbar, kita niat. Setelah saya nyampe di sana mau sholat. Jelas ya? Itu harus niat dulu, jangan nggak sampai niat, namanya azam. Ternyata kita celaka, meninggal, tidak punya utang. Bisa dibedakan? Masuk, nah ini, ternyata kemudian nggak azam, lalu nggak nyampe meninggal. Nah ini, sama dengan perempuan begitu. Ya, perempuan nih, misalnya, dia sedang dalam perjalanan. Masuk kumandang adzan zuhur. Dia kemudian yaitu mau sholat. Azab. Ternyata keluar. Bagaimana nih? Kan nggak meninggal. Nah, tapi dia sudah masuk waktunya. Tapi dia bagaimana? Berarti dia sudah masuk kena kewajiban. Berarti dia punya utang kecuali head Allahu Akbar kan nggak masuk. Karena ketika waktu sholat masuk, maka kewajiban masuk. Makanya saya bilang hari ini zuhur belum wajib. Iya, sholat zuhur wajib, tapi sekarang tidak wajib. Sholat subuh wajib, sekarang tidak wajib sholat subuh karena belum masuk. Bisa tangkap ya? Oke. Harus ada azam. Tapi kan bukan berarti untuk sholat kan? Bukan. Iya, karena masuk zuhur kita masih mungkin ngapain gitu. Iya, sama kayak kalau tadi kan sudah azam di perjalanan. Makanya kalau dia tidak azam, ya lagi nonton nih. Lagi nonton misalnya nonton ceramah. Seru lah nonton ceramah lah misalnya. Nonton ceramah, Allahu Akbar misalnya. Azam, habis ini saya mau sholat. Jelas ya, azam. Ternyata meninggal. Ya, nggak punya utang. Tapi kalau nggak ada azam, meninggal ya puja. Ada nggak? Nggak ada azam. Itu. Masuk nih, masuk. Berarti kan sudah wajib. Azam dulu. Hah? Azam dulu ya. Ya azam. Nah, maksudnya gini.
Tadi Azam tuh meninggal loh. Azam, lo mau sholat nih. Ternyata head. Nah, berarti dia masih punya utang karena sudah masuk. Kayak orang masih belajar gitu kan. Kan kadang ngeliat dilewatin juga kan. Ya, itu harus azam. Azam. Seandainya meninggal, enggak. Bisa dibedakan ya? Itu namanya azam. Karena sudah masuk. Jadi kalau kita meninggal sudah azam. Nih, misalnya kan kuliah, kadang kan kampus kuliah itu kan ada sampai 12.30 tuh. Karena 3 SKS jam 10, 150 menit. Keluarnya adalah 2,5 jam. 50 menit per SKS kali 3 150. 150 kan 2,5 jam. Dia nyampe keluarnya setengah 1. Masuklah, nggak dengar masuk. Azam habis ini saya mau sholat. Ternyata kelas selesai mati. Nah, ini beda dengan yang nggak azam. Bahkan dalam sebagian disiplin ilmu usul fiqh dinyatakan orang yang tidak azam, ya, yang tidak azam, kemudian dia meninggal, dia mati dalam keadaan maksiat. Sama dengan begini, sudah azam, ternyata bablas. Nah, sama dengan orang jamak. Jamak itu kan azam. Niat mau di jamak takhir. Jadi bablasnya duhur enggak dosa. Tapi kalau dia nggak ada niat apa-apa, duhur lewat ke asar, dosa dia. Maka wajib qadha. Bisa dibedakan ya? Nah, penting azam itu. Monggo. Kita habis ngumpul terus nyebokin anak kan. Ya, kemarin yang batalnya wudhu, di antara yang membatalkan wudhu adalah nyentuh kubul dan dubur sendiri maupun orang lain langsung menggunakan telapak tangan tanpa penghalang. Jadi kalau nyeboknya begini, enggak. Kalau nyeboknya begini, ya batal. Kalau pakai sarung tangan, ya tidak. Tapi jangan kemudian pakai kaki ya. Diingat nanti, bapak emak dulu menyebokin pakai kaki. Ntar kalau udah tua inget dia, diajarin begitu. Jelas ya? Tapi maksudnya najis yang nempel di badan kita dibersihin aja. Gimana? Oh tidak. Yang penting tidak langsung nyentuh dengan ini. Mungkin gini nih, kalau pertimbangan bapak laki-laki karena anaknya perempuan. Itu pertimbangannya. Tidak maksudnya ya? Jadi karena kita ya laki-laki kan tabu ya. Nah, itu. Itu. Tapi yang baik ya mungkin ya bisa lah. Bukan takut batal wudhu sebetulnya kan. Tapi sebetulnya kalau anak masih kecil ya nggak masalah. Cuma kan kadang sebagian orang ada pertimbangan secara psikologi. Ya anaknya laki-laki, ibu bapaknya pakai kaki gitu. Nah, itu maksudnya. Yang tadi yang dulu yang kalau laki-laki lebih basah pas lagi bulan puasa karena kan lanjut puasa dia misal juhur itu tinggal mandi aja gitu Iya, tinggal mandi aja. Iya, sholatnya lanjutin. terus kalau tadi yang darah keluar di lebih atau kurang dari matahari itu jadi kita kalau mau sholat itu kita mandi dulu bersih dulu Iya, bersihin darahnya. Karena bukan. Enggak wajib mandi. Karena bukan head. Karena bukan head. Tapi orang sholat salah satu syarat sahnya adalah harus bersih dari najis. Kan darah najis. Ya, jadi yang harus itu adalah disucikan dari najis, bukan dari hadas, karena bukan head. Bisa tanggal? Yang gampang kan jarang begitu. Yang sering itu perempuan lewat 12. Nih, hari ke-16. Kan dia sudah bukan head, wajib sholat. Itu tanggal 16, dia tidak wajib mandi besar. Jelas? Tapi kalau mau sholat, sucikan dari darahnya. Karena syarat sah sholat kan satu, suci dari hadas, suci dari najis. Hadasnya sudah suci, karena tanggal 15 sudah mandi. Ya, besoknya keluar lagi. Itu kewajibannya cuma mensucikan dari najis darahnya, bukan hadasnya. Karena tidak lagi head.
kecuali kemarin belum mandi, maka hari 16 harus mandi. Jelas? Ya itu tadi dibersihkan pembalutnya, pakai lagi yang bersih. Jadi selama sholat nggak ada keluar darahnya gitu, tapi nggak apa-apa gitu saja. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi tadi caranya sama kayak orang beser. Beser itu salis. Misalnya saya beser nih. Laki-laki beser nih. Ya gimana ya? Habis wudhu keluar kan gitu. Beser. Keluar pipis beser kan. Beser. Gimana caranya? Jadi sucikan dulu dari air kencingnya. Sucikan. Karena habis itu keluar lagi. Ya bungkus. Jangan sampai kemana-mana. Nah, bungkus wudhu, ya sudah sholat. Karena nggak bisa, nunggu kita nggak keluar itu, nggak bisa, memang beser. Klepnya udah rusak. Sekarang kan lebih mudah pakai pampers, Pak. Kalau pakai pampers, khawatirnya gini, air kencing itu akan nempel, bukan, cuma ke pantat, ke paha, keluar. Jadi tidak boleh keluar dari kemaluan itu. Makanya, yaitu caranya yang aman adalah dibungkus plastik. Bisa dibedakan? Biar nggak kemana-mana. Jangan solasi, susah nih. Bungkus plastik aja, biar nggak kemana-mana itu maksudnya. Ya, karena habis itu pipis, wudhu, keluar lagi, wudhu, keluar lagi. Hah? Ya kalau perempuan itu beser, ya mungkin ada apa namanya pembalut khusus kali ya. Ya pakai pembalut lah, pakai pembalut kalau perempuan. Nah ini penting yang begini nih. Sudah ya? Ya baik, saya kira itu mudah-mudahan yang sudah dilakukan sudah sesuai. Berarti terafirmasi, kuat. Kalau yang tak sesuai, berarti sekarang kita dapat informasi. Tinggal diperbaiki. Itu saja sebetulnya. Yang keliru mudah-mudahan diampuni. Yang penting punya kewajiban untuk belajar. Selain pahala, kita untuk memperbaiki ibadah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah tetap dipanjangkan usia taat padanya. Kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan lancar urusan semua bisa pergi ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا ومشايخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma shfina walana wa dhal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami dan saudara-saudara kami, khususnya umat muslim. Allahumma sallimna walana wal muslimin. Allahumma ansurna wa ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, berikan pertolongan dan kemenangan untuk kami, khususnya saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahlil ilmi wal khair wa ja'alna min ahlil Qur'anil karim wa ja'alil Qur'ana lana yawmal qiyamati syafi'a. Allahumma akthir malana waladana wa barik lana fima ataitana wa atil hayatana ala ta'atika wa ahsin amalana wa ghfir lana. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang banyak pada kami, turunan kami, berkahilah yang kau berikan pada kami, panjangkan usia kami untuk selalu taat padamu. Ampunilah kami, perbaikanlah amal-amal kami. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ziarah Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Allahumma jalla muqimina as-salah min dzurriyyatina, jadikan kami dan anak cucu kami orang-orang istiqomah salat. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah, jadikan kami semua orang husnul khatimah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.